Oke, baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa bertemu di sini ya, join untuk mengikuti sharing ya, sebenarnya sharing online learning untuk mengetahui rahasia trik Excel ya. Jadi kenapa kita mengadakan ini ya, salah satu ilmu atau skill yang mendukung profesi HR adalah itu Excel ya. Tidak semua, mungkin bukan hanya HR aja, bahkan semua departemen ya, semua bagian pasti membutuhkan kemampuan untuk mengolah data dalam Excel. Itulah kenapa kemudian ilmu HRD coba sharing tentang ini. Dan sebelumnya mungkin perlu diketahui, minggu yang lalu kita juga mengadakan workshop ya, yang materinya mungkin agak lebih berat dari yang sekarang ya. Kalau sekarang trik itu adalah mungkin ilmu-ilmu atau tips-tips yang seharusnya kita ketahui ketika bekerja dengan Excel gitu, sehingga lebih lebih cepat. Mungkin yang biasa kita manual gitu ya, mengetik data kemudian membuat menjadi report itu manual, kita buat ada trik-triknya ternyata yang lebih cepat gitu. Bahkan nanti dari yang terringan sampai yang terberat gitu, mungkin sampai makro. Cuma mungkin untuk makro hanya luar-luarnya saja ya. Tapi nanti bisa nanti diperdalam lagi di pembahasan berikutnya gitu. Nah, ilmu HRD ini mungkin sudah teman-teman ketahui ya, mungkin apalagi yang sudah jadi member gitu ya. Jadi adalah komunitas ya yang terdiri dari teman-teman yang berprofesi di HR gitu ya. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa ini bermaksud adalah untuk semata-mata sharing sebenarnya kan, sharing pengetahuan, sharing skill, sehingga kita punya wawasan yang sama, pemandangan yang sama tentang aturan-aturan ketenagakerjaan, juga pengetahuan-pengetahuan pendukungnya ya, seperti Excel ini. Saya juga sudah ingin mengadakan kelas yang khusus mengenai ilmu ke-HRD-an ya. Salah satunya lagi hangat ini yang lagi dicari adalah teman-teman, saya banyak pertanyaan tentang hitungan-hitungan PHK setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini menarik sekali kelihatannya. Nah, saya sedang menyusun sebenarnya, baru menyusun, entah itu nanti saya akan bawakan sendiri atau saya memanggil orang pembicara lain, itu nanti bisa dipikirkan selanjutnya gitu ya. Baik, saya kira agar ini waktunya lebih efektif, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini sebenarnya kalau kita ingin sharing ini lebih efektif, Bapak Ibu bisa menyediakan 2 monitor ya. Ya, itu yang kalau kita ingin efektif ya. Tapi kalau memang tidak ada 2 monitor, bisa satu, tapi mungkin prakteknya belakangan gitu. Jadi sekarang kita ikutin dulu, kita catat ya. Nanti kemudian kita praktekkan setelah acara ini selesai. Tapi kalau misalnya ada 2 monitor, ini akan lebih bagus lagi. Jadi begitu lagi sedang penyampaian oleh Pak Ardo, nanti bisa langsung dipraktekkan ketika sesi ini berjalan gitu ya. Baik. Mungkin perkenalan tidak perlu lagi ya. Kalau saya lihat ini adalah peserta yang kemarin ikut, jadi tidak perlu saya perkenalkan ya. Ini oke, oh ya, jadi ini yang mendaftar ke saya melalui YouTube itu sebenarnya ada 32 ya. Tapi ini baru berapa orang nih? 6 atau 7 orang yang hadir, entah karena kesulitan koneksi mungkin ya, atau mungkin lupa ya, makanya saya di grup HRD sudah saya ingatkan untuk bisa gabung saat ini. Baik Pak Ardo, biar lebih mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ardo untuk menyampaikan materinya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Pak Irwan sudah hadir, Pak Irwan? Pak Irwan belum. Baik. Jadi ini tips and trick, ini agak mundur sedikit dari bahasan minggu lalu ya. Jadi ini adalah tips dan trik untuk pengolahan lah ya. Belum masuk ke pivot table atau report line. Jadi ini sifatnya yang mungkin teman-teman belum pernah temukan, dan ini sifatnya dasar-dasar. Dan tapi ini efektif banget untuk pekerjaan kita sehari-hari. Tentunya kita benar-benar dalam dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar kecepatan hasil pekerjaan kita, butuh cepat bekerja, inilah saya kira cocok untuk digunakan sehari-hari. Ini tips dan trik. Saya mau kilas dulu ke menu-menu materi yang akan saya share hari ini adalah di Quick Access Toolbar, shortcut key, conditional format nanti saya akan bahas, kemudian name, formula, bagaimana kita main di filtering, terakhir makro. Pengenalan makro lah, introduction. Oke, masuk ke Quick Access Toolbar. Baik, Bapak Ibu, saya masuk ke Excel langsung, boleh sambil lihat praktekan. Bapak Ibu sudah, oke, ini belum kelihatan. Kelihatan nggak Pak Usman? Sudah kelihatan, sudah. Excel saya kelihatan ya? Iya. Oke. Secara default, Excel Bapak Ibu ini tampil akan sedemikian rupa. Ya, cuma memang kan ada yang Bapak Ibu aneh di sini, ada thank you di sini, ada back home. Ya, back home ini saya cuma ganti aja sih, mengcustomize ribbon. Jadi ini ribbon ya Pak ya. Kalau dimulai 2007 ini dia si Excel namanya ini ribbon. Sementara kan kalau di bawah 2007 itu mereka namai si Excel Microsoft namanya menu bar. Nah, ini ribbon. Kita kalau bicara ribbon yaitu ini. Tombol-tombol yang enggak dulu cuma gini doang. Ini diperlebar jadi ada gambarnya lebih interaktif. Nah, ribbon ini bisa kita edit, Pak. Nah, dengan cara rename. Ada ya. Dan bisa kita bikin. Nah, ini kita bikinin saya custom thank you. Ada lagi ya, bisa banyak, bisa sampai nggak kelihatan berlipat-lipat ke sini. Nah, ini thank you saya sediain buat, mungkin nanti saya sediain buat makro apa bisa, tapi masih kosong. Nah, back home ini cuma rename nama aja, awalnya home. Oke. Ini adalah ribbon. Nah, yang saya mau sampaikan adalah access toolbar. Quick access toolbar itu ini, Pak ya. Yang kalau kita turunkan, ini warnanya akan lebih berwarna ya. Ini kan biru lah, kalau ini black sesuai warna backgroundnya. Kalau black ya black ini kelihatannya. Tapi kalau kita turun ke bawah, ada namanya ada show quick access toolbar below the ribbon. Jadi ininya ribbon, kita turunin. Nah, bisa kelihatan perbedaannya ya. Saya balikin lagi ke atas. Nah, ini mengandung rahasia sebetulnya Bu, Pak ya. Kalau saya taruh ke bawah, ini cuma bedain tempat aja, lebih dekat ke area kerja kita gitu kan. Save, ini ada Andoredo, dan ini bisa di customize juga. Kita bisa pretelin, kita bisa tambahin gitu. Contoh, setiap hari kita melakukan misalnya Bu ya, melakukan conditional formatting. Ya udah add sini. Dan dia akan muncul di sini nanti, Bu. Kemudian kalau kita sering font muncul. Oke. Muncul. Artinya apa? Artinya ribbon ini kan apalagi kebutuhan saya suka sharing, suka meeting. Area kerja kita kan terganggu sama ribbon ya, Pak ya. Makanya perlu perluasan ini, kayak kemarin kita sharing pivot table kan agak nggak enak dipandang, makanya kita bisa hide ini ribbonnya, klik. Nah, sementara kita gimana? Dengan mudah sih kita bisa ketemu lagi mereka saat kita klik. Saat kita balik lagi ke area kerja, hilang lagi. Nah,
kenapa enggak? Kan ini semuanya nggak kita pakai sehari-hari toh, gitu kan? Makanya kita akan gunakan akses toolbar sebagai area yang khusus kita pakai sehari-hari gitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita cepat langsung. Kita melakukan sesuatu misal kuning, nah cepat. Oh, tinggal biru. Jadi tanpa harus nyari-nyari. Posisi kita misal saat ini di sini kan, kalau biasanya kan ribbon kita terakhir di sini. Saat nyari warna, mana warna. Oh, nyari. Oh, home. Warna gitu kan. Tapi kalau dengan akses toolbar itu ya udah cepat. Namanya quick access toolbar. Jadi untuk mempercepat kita mencapai menu-menu yang kita selalu gunakan. Nah, karena saya pernah, kalau Bapak-Bapak ikutin yang terdahulu, saya punya akses toolbar, sudah punya akses toolbar yang hari ini saya hapus. Saya akan kembalikan lagi karena saya sempat simpan tadi di folder saya. Makanya saya panggil lagi. Yang ini kita buangin, boleh remove dengan mudah Bu ya. Kita buangin, bahkan ini pun kita buang, kita panggil, saya punya Bu, saya udah punya, saya ambil saja di tempat yang sudah saya save. Tadi nge-save-nya, oke, kita ambil dulu. Yes. Oh. Coba import. Oh, serupanya sudah berganti. Oke. Replace. Oh, nggak berhasil. Rupanya udah keganti ini dia. Jadi ini punya saya yang saya biasa pakai gunakan sehari-hari. Tapi kelebihannya nggak sampai di sini Bu, Pak ya. Nggak cuma sampai di sini. Kelebihannya adalah apa? Ini filter, clear. Ini refresh to pivot. Ini backlink untuk formula. Ini untuk email. Saya punya kerjaan di sini. Dengan cepat saya kalau mau kirim email, klik ini email. Langsung terhubung ke Outlook, send. Nah, itu cepat. Kemudian ini langsung lagi proses ke Outlook-nya. Outlook-nya saya belum buka nih. Nah, dia langsung ke email. Ya. Oke. Langsung ke email. Book 1, 11 kilobyte, langsung dikirim ke email. Oke. Kita abaikan dulu. Ini untuk filter. Nah, contoh. Ya kan. Nah, ketika Ibu mau filter area sini, cukup dengan klik. Nah, dia langsung filter. Mau cari yang mana katanya. Ya. Itu dikumpulin dalam akses toolbar yang benar-benar saya nggak sering pakai dan tiap hari pakai. Dan yang ini, ya udah saya lipat saja, nggak perlu lagi home, insert, karena semua sudah diwakili di sini, yang penting-penting. Oke, itu akses toolbar. Belum sampai di situ Bu, Pak ya, karena ini udah masuk ke shortcut key. Nah, mereka juga bisa mewakili shortcut key. Jadi kalau Ibu sekarang ini punya kontrol plus C untuk copy, itu kan. Kemudian kontrol X untuk cut, oh ya ini kalau ibu-ibu mau coba, ini kontrol, kemudian kontrol petik 2 ya, di bawah dia, kalau dengan ibu klik kontrol petik 2, itu akan menduplikat yang di atasnya, namanya kontrol petik 2, gini, itu mengcopy di atasnya, copy, paste, atau duplikasi ya, duplikasi sel di atas. Kalau kontrol titik 2 plus titik 2 itu Ibu bikin tanggal hari ini. Tanggal.
Oh iya, sebelumnya apa sih kontrol shortcut key itu ada shortcut key itu saya udah masuk ke bab yang shortcut ya sambil gabung-gabung ya. Jadi di sini ada shortcut key. Saya tampilin dulu. Nah Bu ya, ketika Ibu klik kontrol dengan jari tangan kiri dan kemudian telunjuk kanan kan Ibu klik yang ini kontrol, kemudian biasanya Ibu kontrol C gitu kan. Itu akan membuat copy. Kontrol X untuk cut. Nah, kontrol ke petik 2 ini tadi menjadikan menduplikasi sel yang di atasnya. Kontrol titik 2 itu efeknya Ibu menuliskan tanggal hari ini. Nah, itu ya, saya gambarin di situ. Nanti kita bermain di home sama end juga ya. Home, end, page down, page up, page down. Oke, balik ke shortcut key. Jadi itu namanya shortcut key apa? Kalau di game itu cheat lah ya. Sorry, mungkin lebih tepatnya ini Bu, lebih tepatnya titik koma. Oke. Nah, di access toolbar ini dia pun membentuk shortcut key yang baru. Tapi khusus untuk Ibu dalam hal ini ini Bu. Amazing-nya untuk 2007 ke atas, amazing-nya 2007 ke atas Excel itu adalah ini. Dia bisa menghadirkan shortcut key banyak banget. Jadi nggak perlu dihafal kalau ini, Bu. Tinggal lihat. Kalau ini kan dihafal, Bu ya. Kalau ini tinggal lihat. Karena umpama kalau home, dan dia diwakili. Kalau home H, F, N. Jadi kalau ini kuncinya adalah Alt aja. Alt itu yang ini, Bu ya. Ini yang ini nih. Ketika Alt, klik. Oh, ini nggak fungsi berarti. Pakai keyboard Ibu aja, Alt. Nah, itu. Itu akan aktif semua data, review. Nah, ini nggak boleh dihafal, boleh. Karena dia akan selalu back home tuh H. Atau sorry, home itu H. Dia di Ibu nggak ada backnya ya. Di Ibu bawah home. Nah, ini selalu H. Boleh dihafal sebetulnya. Cuman yang access toolbar nggak dihafal karena dia sesuai kondisi sesuai susunan yang dibuat sendiri Bapak Ibu. Ini kan ini. Kalau ini saya sebagai unclear. Jadi ketika ini ya. Sorry. Ketika kita filter ya. Ini Bu, kalau Ibu mau membuat filter di sini dengan Ctrl Shift L, Bu. Ctrl Shift L itu akan Ctrl plus Shift plus L. Nah, ini akan membuat filter di sini. Blok dulu sama Ibu, Ctrl Shift L. Oke. Itu kalau langsung. Umpama saya lagi posisi kita sorting yang G umpama ya. Nah, kan ini Ibu bisa ini sebagai penanda indikator kalau berwarna biru itu sedang filter, sedang ada yang di hide ini ya. Sedang dipilih. Yang ini tandanya sedang ada pemilihan. Kalau ini bebas. Kalau berwarna hitam dan beda bentuknya kayak corong, itu filter. Nah, saat ini dia aktif Bu, punya saya nih, clear-nya nih. Ya kalau Ibu kalau mau cari itu kan ada di sini ya. Ah ini nih, mewakili nih. Oke, saya belum kasih tahu ya. Caranya tadi menghadirkan ini di sini adalah dengan cara back ke home. Ibu pilih salah satu aja yang pengen dijadiin ini. Ketika klik di sana, klik kanan dan pilih. Karena udah saya udah klik ini jadi gelap ya. Tadinya hitam kayak gini. Klik di sini, dia nyambung ke sana. Contoh ya. Oh iya, saya belum contohin. Misalnya data, Ibu selalu menggunakan contoh inilah forecast sheet ya. Saya belum pernah punya. Klik kanan di sini Bu. Add
to quick access toolbar. Nah, itu akan hadir paling kanan jadinya nih di sini. Kita coba ya. Hadir dari mana? Data, forecast sheet, add to quick access toolbar. Klik. Nah, kalau kita coba lagi, udah gelap. Karena apa? Karena sudah ada di sini. Nah, gitu ya, Bu ya. Balik ke sini lagi. Nah, ketika di sini saya pengen cepat, biasa kan Ibu langsung mungkin kayak lebih cepat select all, oke. Atau dengan cara back home, ini clear boleh. Nah, kalau dengan ini, Ibu cukup dengan Alt 1. Nah, ini kan 1. Alt 1. Nah, tuh. Karena ini punya saya sudah saat ini sudah nggak menghafal lagi, sudah di luar kepala. Jadi saat dan ini clear all itu semua yang difilter hilang, Bu ya. Contoh ya. Ya. Saya memfilter yang ini juga. Misalnya saya bikin ya. Nah, kan di sini kan kita pengen buka semuanya, ya udah clear all ini dengan Alt 1 Ibu ngebuka semua. Nah, itu fungsinya. Kenapa ini penting menjadi toolbar baru atau ribbon baru ya, untuk mempercepat. Dengan shortcut key dia bisa dicapai, atau dengan cukup klik bisa. Misalnya ya udah ya gitu kan, klik aja boleh Bu ya, Pak ya. Itu untuk yang shortcut key. Kemudian ini yang refresh pada toolbar pivot ya, kita ingat mewakili pivot. Nah, ini nanti saya terangin, kita coba balik dulu ke presentasinya tadi apa, ribbon, quick access, custom shortcut key. Jadi ya, kenapa? Jadi Ibu punya mengcustom. Umpama Ibu pengen sering mewarnai, Bapak Ibu sering mewarnai di sini, bisa digeser, Bu, Pak ya, ke sini. Misalnya, gesernya caranya ya ada, kita customize lagi quick access toolbar, yang A, kita geser ke atas. Sesudah email di sini nanti muncul. Tinggal oke, dia muncul kembali. Ya. Atau kita mau geserin ke tempat jauh paling kanan, atau kita mau hapus, remove. Nggak perlu, kenapa? Karena ada ada menu yang lebih penting lah daripada mewarnai gitu. Oke. Yang tadi yang saya ini forecast karena udah nggak sering saya pakai dan areanya saya mau pakai buat menu lain, kita remove, buang. Kalau reset kembali ke bawaan pabrik. Kalau di HP itu di reset bawaan pabrik ya. Balik. Cancel kalau tidak melakukan apa-apa. Baik Ibu, itu tips dan trik untuk ribbon quick access custom shortcut. Bu, karena ini interaktif, ada yang ditanyain Bu sebelum kita melangkah ke standar shortcut key. Pak, silakan Pak. Osman boleh? Halo? Halo Pak Osman? Dia unmute dia. Lanjut. Ya, lagi ingat pada komplain ini, pada masuk nggak bisa. Saya mau nanya Pak Ardo, tapi di luar pembahasan ini. Boleh. Gitu. Di Excel ini, kalau misalnya saya mau ngeprint ya, tetapi dibubuhkan page ya, nomor halaman itu nanti itu. Tapi ini di luar inilah mungkin. Gak apa-apa. Ya, kalau misalnya mau bikin A4 misalnya, tapi dibubuhkan nomor, contoh dalam pembuatan buku raker itu kan banyak kan angka-angka ya, begitu. Pakainya Excel. Lah itu kan cara membubuhkan bagaimana gitu. Pak, saya jawab WA ya. Saya jawab saya punya web, mungkin saya jawab di web atau enggak kita japri-japrian ya. Ya, siap. Nggak apa-apa. Disampaikan nggak apa-apa sekarang. Terima kasih Pak. Saya senang sekali ada ini ya. Ada respon dan ada yang ternyata memang banyak hal yang perlu kita sampaikan. Kalau kita tidak, Pak Sumitro nanti ya. Saya bahas. Siap Ardo.
Baik, kita masuk ke standar shortcut key. Oke, ini sebetulnya kalau standar shortcut key ya sudah seperti yang kita tahu tadi, ada Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V gitu kan. Ctrl V gitu kan untuk paste. Kemudian Ctrl P, Ctrl apa namanya? Ctrl print ya untuk print ya untuk nah, ini double suaranya. double shot. Oke. Ya, double. Oke. Kemudian untuk Pak Usman nggak apa-apa, suaranya double. Kenapa double ya? Iya. Oh iya sama ya. Oh gini. Oh ada yang nggak unmute kali ya? Oke. Baik, kalau gitu ini intinya umum. Nah, Excel sendiri ini ada sebenarnya bawaan dari 2003 ya. Di mana saya mau sampaikan ini penting juga. Ini untuk mempercepat namanya Alt. Ini tambahan aja, ada trik namanya Alt E plus S plus gini lah mungkin ya. Itu dimana kalau kita mau copy, kalau Ctrl V kan langsung paste semua ya. Tapi ketika kita ada warnanya dan kita pengen tetap tanpa warna, Ctrl, kita pengen tetap tanpa warna, nah, kita melakukan Alt E, copy dulu, Ctrl C, kemudian Alt E. Nah, ini memang bawaan dari peninggalan dari Excel 2003 ya. Alt E, S, nah masuk ke sini. Jadi memang harus dihafal nih, Alt E, S. Nah, ketika mau pilih V, ya udah klik V. Kalau pengen formatnya aja T. Nah ini garis bawah ini menunjukkan itu adalah shortcut key Pak ya. Kalau N, N. Kalau E, transpose, skip blank. Nah saya pilih untuk copy value aja. Ini biasa copy value bapak-bapak nih. Gitu ya. Misalnya ada rumus sama dengan ini kan. Kan kalau kita copy biasa kan jadi ya, berbeda ya. Ketika copy ini pengen dimatiin, maksudnya di value-in, Alt E, S. Nah itu. V. Itu cepat sekali Pak. Jadi Alt E, S ini penting. Alt E, S ini standar dari Microsoft Excel ya. Oke. Ada lagi, oke. Untuk lompat ini Pak, lompat sheet itu pakai Control page down ke kanan. Kalau Control page up itu ke kiri. Nah itu. Ini saya sedang menggunakan bukan pakai pakai mouse, tapi pakai ini keyboard ya, Control page down, page up. Kebayang Ibu, kalau ada belasan sheet, udah gitu ketutup, pakai mouse. Nah ini kalau pakai Control page down, yang ini ya Bu ya. Yang ini. Jadi Ibu tekan Control. Ya. Saya ulangi lagi tadi yang ini udah nyampe ya tadi ya, Alt E, S ya? Sudah Pak. Oke. Kita masuk ke yang ini sekarang. Kita main page home dan N ya. Ketika kita edit Bu, F2 ya, Ibu boleh
Kalau di sini nggak kelihatan sih, F2 ada di posisi ini lah ya. F2 itu untuk ngedit teks. Ketika Ibu klik F2 nanti dua ininya nyala ya. Kemudian Ibu ini kalau Ibu klik atau Bapak klik ke home itu akan ke belakang. Nah, itu. Kalau pakai N akan ke ujung. Oke. Saya perbesar dulu ya, biar kelihatan ini ya kursornya. Nah ini, sorry ini kita pakai tanpa mouse dan klik F2. Kalau home itu ada di ujung. Kalau N itu ada di kiri, paling kanan. Nah kalau dengan kontrol panah itu akan lompat-lompat per kata. Jadi dengan mudah kalau Ibu mau ganti lautannya ganti dengan Bandung Kembang misalnya. Kota Kembang, umpama Kota Kembang. Delete. Kemudian Bandungnya mau kita edit dengan home misalnya. Kota Bandung. Kalau mau lompat ke kanan lagi dengan N, Kota Jabar. Atau mau balik lagi ke kanan dengan cepat, kontrol panah. Jadi kontrol panah adalah lompat-lompat per spasi. Ini trik tanpa mouse ya? Tanpa mouse ya? Oke. Ya. Ya. Nah, Karena ini kita mengandalkan mouse ya. Kita ya, selalu kan mengandalkan mouse ya. Mm-mm. Tapi dengan kita biasa kalau banyak ngetik ya dengan ini caranya. Oke. Itu page dengan N, home, manfaatin home dan N ya. Home dan N juga bisa bermanfaat di sel. Oke, kita balik ke sel. Oh ya, kita udah masuk ke mana nih tadi? Standard key. Condition format. Kita lalui dulu ya. Satu hal saya mau sampaikan aja. Umpama kita dalam kondisi ini, ya. Biasanya kalau kita tanpa table, Pak ya, yang pernah kita pahami bersama table ini ya maksud saya. Table dalam arti Excel ya. Kita punya jalur kosong ini. Biasa saya gunakan border biar berhenti di situ gitu. Ini saya contohkan 19, tapi kalau kebayang kalau sampai ratusan ribuan kan nggak kelihatan di bawah tuh Pak ya. Makanya saya di ujung saya biasa kasih sesuatu yang nggak ada arti, tapi itu menjadikan border. Ketika kita misalnya ngeblok saya biasa pakai Ctrl Shift bawah, panah bawah. Nah ya, Ctrl Shift panah bawah. Panah bawah ditunjukin gimana? Ini deh, arrow ya, arrow down lah gitu ya. Itu adalah ngeblok langsung ke bawah. Nah, tapi kalau nggak pakai, kalau memang nggak ada hambatan, dia langsung ke bawah, paling bawah ini. Makanya kalau di table langsung, kalau di table ketika kita copy ya bedanya table sama ini itu, kalau table dia dibatasin sih memang. Cuma sayangnya kan kita nggak harus perlu table semua kan. Nah kalau di table saat kita blok bawah itu dia dengan sendirinya dia berhenti. Dengan sendirinya dia berhenti. Contoh gini, ini kan kosong ya, kebetulan kosong ya. Di blok langsung berhenti di situ. Tapi kalau di sheet yang biasa, di data sheet yang biasa, ini kalau nggak ada bintang ini ngeblok bawah ini Pak. Oh jauh. Nah, ini penting ya. Ya saat kita mau copy paste atau apa, atau mewarnai itu bermasalah kan. Kontrol shift bawah itu langsung ngeblok ke bawah. Dan ketika ada board simbol untuk membatasi, jadi kita akan berhenti dan balikin lagi ke sini. Ya. Ini trik juga untuk membatasi. Ya, gimana kanan? Kalau kanan ya sama. Tapi kadang menjadi aneh nanti orang, ini buat apa gitu kan. Kalau orang tahu. Ini sama ketika ngeblok, umpama ini kosong ya, datanya kosong. Sorry, yang ini ya. Nah, ini akan ngeblok. Berhenti sendirinya. Nah, trik yang lain, saya akan menghapus semua. Ini dengan cara gini.
saya karena memang kerja saya, makanya teman-teman kan ada karena sedikit agak kurang ya bilang sorry malas gitu ya. Ini diwarnain semua. Nah, ini akan membebani size-nya, Pak. Ini kan sampai kanan, Pak. Merahnya itu tuh. Tembus sampai sana. Ini akan memberati memori. Nah, membatasi itu saya akan hanya warna ini kan memang yang perlu dimerahin, ya paling jauh-jauh sampai bintang ini. Trik yang lain adalah kita benar-benar, ini dengan blok di sini Pak ya, blok di sini, kemudian klik shift panah kanan. Nah, ini akan ngeblok semua ini sampai bawah, tinggal di hide. Control minus itu hide. Nah, bukan control minus, control garis miring, control kurung buka ya. Itu akan meng-hide dan akhirnya tanpa bintang ini pun kita akan berhenti di tempat yang aman. Misalnya ini ya. Nah, nggak akan tembus ke kanan karena udah kita batasin. Begitupun di bawah. Boleh kita tanpa bintang ini karena kita areanya memang bermain di situ. Bapak blok ke bawah, Ctrl Shift panah bawah, kemudian Shift tambah lagi Shift space. Nah, ini ada ngeblok semua area kanan bawah kanan. Bawah kanan ya. Nah, ini. Ini akan ngeblok ke kanan dan ngeblok ke bawah. Nah, ini kita hide. Nah, ini otomatis area kerja kita cukup sampai di situ. Oke, tik. Oke. Itu Bapak, nanti kita berdalam lagi. Name. Conditional format. Oh ya, conditional format ini penting juga, Pak. Membandingkan data ini tips triknya ya. Fungsinya sih bukan ini. Tapi ini kadang kita mau hitung cepat, mau menemukan value cepat di mana sih yang berbeda gitu kan dari kolom kanan dan kiri. Itu blok saja, Pak, blok saja. Ini contohnya sampai 19, biasa yang kalau udah ratusan ribuan kita nggak bisa lihat dengan mata lagi. Masuk, karena saya sudah siapin ini adalah untuk bikin new formatting rule. Ini adalah untuk bikin duplikat langsung. Ini untuk memanage, mengedit di sini. Ini sama-sama conditional format. Awalnya dari sini, Bu. Awalnya Pak ya, dari sini. Nah ini. Yang perlu saya klik kanan, ini klik kanan, kemudian ini klik kanan, kemudian ini klik kanan. Maksudnya klik kanan add to quick access toolbar ya, Bu ya. Ini jadiin access toolbar kayak gitu. Awal dari situ. Dan jadilah kayak ini. Dan ini keperluannya adalah saya mau melihat yang duplikasi yang mana, mau yang enggak ada di data. Ini kan saya mencari angka 12, 3 ya di mana berbeda dari yang kanan. Mana sih yang berbeda kanan kiri gitu kan? Contohnya simpelnya gini lah ya. Harus dari teks ya. Sebentar. Klik ini. Ya? Halo. Masih masuk? Iya, sorry sebentar. Jadi karena peserta ini kan ada yang mengikuti di pertengahan, sehingga tadi yang untuk shortcut itu kan tidak mengikuti. Jadi untuk contohnya nanti, jadi langsung di ini aja seperti belum ada shortcut gitu, Bang Ardo. Jadi mereka bisa mengikuti. Oh, sebelum ada shortcut. Iya. Gitu. Baik. Seolah belum ada shortcut lah gitu. Karena yang saya lihat peserta berikutnya. Baru datang kan, ya? Ya baru. Jadi biar bisa mengikuti. Gitu. Oke, baik. Saya ulang ya untuk yang paling awal. Jadi ini adalah shortcut key yang kita refresh dulu punya saya. Bapak Ibu kan normalnya adalah seperti ini. Bapak Ibu akan normalnya seperti ini. Ini saya akan refresh dulu punya saya. Saya reset ke pabrik. Oke. Punya saya awalnya seperti ini. Punya Ibu juga awalnya seperti ini. Kira-kira tampilan seperti ini. Defaultnya install baru akan seperti ini. Atau pinjam punya teman, ya seperti ini kira-kira ya. Tampilannya ada home, insert, back home. Ini karena saya udah rename aja jadi back home. Kemudian ini
kosong karena saya sediain buat makro. Mungkin Bapak Ibu belum punya developer karena belum diaktifkan. Cara aktifkannya adalah customize the ribbon, paling klik kanan di sini. Nah, saat ini mungkin masih uncheck ini. Developer itu untuk main makro, kalau kita uncheck, dia akan hilang. Developer hilang. Semua pun akan bisa hilang sih, dengan klik kanan ini. Semua bisa hilang, insert ini bisa hilang. Gitu ya. Karena saya butuh developer, tampilin oke. Dan kita bisa bikin toolbar baru, main ribbon baru nih di sini. New tab, kita bisa apa-apa. Atau kalau punya ide, Bapak bikin baru, new tab, ya, di mana saya punya thank you ini, terus diisi nanti. Diisinya pakai apa? Macam-macam yang ini. Misalnya, conditional format saya masukin ke sini ya, ke thank you, add. Karena udah ada katanya, ya udah. Kita yang nggak ada apa ya? Misalnya add di sini ya. Nah, ada paste. Kita buka, kita buktiin ya Pak ya. Di thank you ini ada paste. Nah ini dia. Kita bisa susun sesuai kebutuhan kita. Tapi gede-gede memang Pak. Sehingga mengurangi area kerja kita. Kebutuhan kita kalau sering sharing screen agak mengganggu ini. Nah, ketika kita mengganggu makanya kita hide kecil. Nah, si quick access toolbar ini ternyata banyak kepentingannya Pak. Untuk apa? Untuk menghemat kerja kita dan kita bisa taruh di bawah. Show quick access toolbar below the ribbon. Nah, jadi berwarna Pak. Jadi berwarna dan bisa ditambahin ke sini. Dengan cara apa? Dengan cara klik area sini, customize, masuk sini. Tadi itu bisa masukin kalkulator, bisa masukin yang biasa-biasa Bapak selalu. Ini popular comment yang sering kita gunakan, tapi bisa hal-hal penting yang jarang orang pakai menurut Excel, tapi kita pakai. Ya udah klik all comment. Nah di sini semua ada, Bahkan Bapak perlu yang select object pun ada di sini, select object. Jadi tapi emang harus tahu dulu dinamai apa mereka itu gitu kan. Kayak ini select object. Jadi kalau men-select gambar ini ada atau apa macam-macam, banyak sekali yang jarang kita pakai tapi kita pakai, jarang orang pakai tapi kita pakai. Misalnya saya cari goal seek berarti di G ya, G. Nah ini add goal seek, bentuknya bisa kita rubah juga ininya, apa bentuknya. Oke, sampai situ kita udah punya hal baru di sini. Karena saya punya yang nggak penting-penting ini kita hapus, karena undo kan udah diwakilin dengan Ctrl Y ya, Ctrl Z. Ini sudah kita wakili Ctrl Y. Jadi buat apa lagi harus ada ini? Ya, saya hapus. Customize lagi. Sorry, bawah dulu. Kita customize, kita hapus, Pak. Kita bisa dengan remove. Save kan kita udah punya ya, dengan shortcut key Ctrl S. Remove. Ini remove juga. Ini remove sampai bersih pun bisa. Nah, terus gimana? Nah, kita bikin isi baru. Nah, kebetulan saya sudah pernah isi tersendiri. Saya tinggal ekspor. Tadi kalau Bapak pindah komputer, kan Bapak bikin lagi, gak usah pusing-pusing. Kita udah bikin, kita ekspor. Tapi yang udah kita bikin di komputer lain, kita mau import ke sini, tinggal ambil import. Karena saya taruh di sini, saya ambil lagi. Yes, oke. Loh, kok gini ya? Sorry. Oh, udah ganti customize. Sorry. Import. Oke. Nah, ini punya saya yang biasa saya pakai, Pak. Ini ada goal seek. Ini beda, lambangnya sama, tapi saya tahu ini artinya apa. Ini clear rules from selected cell.
Jadi kalau habis conditional format mau kita hapus, contoh tadi itu, kita masuk conditional format ya. Nah, mencari duplikat. Oh, berarti yang ini yang udah ada datanya di sini ini. Oh, bisa kebalikan Pak ya. Kita clear, balik lagi, kita unique. Ah, ini contoh cuma 19, kita biasa pakai ribuan, jadi nah dengan ini kan kita bisa dengan cepat Pak ya. Ini pun nggak saya dengan pakai mata lagi, tapi kita langsung contoh ini ya, contoh di sini datanya. Misalnya ini JJJ. Contoh, ini kita bayangkan kita punya data ribuan ke bawah Pak ya. Dan kebetulan angkanya dia ada di sini, tapi ada di bawah sebetulnya. Mana sih yang berbeda? Kita blok saja Pak. Ctrl Shift panah bawah, kemudian blok, atau bloknya di sini boleh. Blok, duplikat, cari yang unik. Oke. Nah, ini kan sebutlah ada di bawah. Nah, kita terus sort. Warna, filter warna. Nah, ini ternyata yang beda. Nah, itu. Fungsinya ke sana. Fungsinya udah kombinasi ya. Ini dengan udah masuk ke main materi filtering ya. Dimana kita mencari yang berbeda dari kanan. Ini kan punya kanan nih. Yang di kiri, yang mana yang nggak ada di kanan, ini yang muncul pakai unique. Baik, itu fungsi dari fungsi cepat untuk trik melihat mana perbedaan kanan kiri dengan cara conditional format. Kita hapus lagi. Conditional format juga kita bisa tumpuk atau kita bisa ganti warnanya yellow. Karena apa? Karena mungkin kita udah membuat ini berbeda di sini. Double-double misalnya. Ini fungsi yang merah. Kenapa merah semua jadinya? Karena merah kalau kita lihat dari sini, merah di atas, kuning di bawah. Kalau pengen ininya kuning, maksudnya karena posisi prioritas yang merah. Kalau ini pengen kita prioritasin ke kanan, paling prioritas kita taruh ke atas, sehingga lebih diutamakan adalah untuk conditional formatting kolom A dan B. Oke. Nah itu. Contoh lagi ini bisa duplikasi, ngecek duplikasi terhadap yang kiri, ya. Duplikasi dengan warna green. Oke. Kenapa dia nyala? Karena otomatis si itu Excel memberikan yang paling atas. Kita taruh bawah bisa. Nah, kenapa yang kuning nggak kelihatan dalam tampilan manajer ini? Karena kita current selection. Yang kebetulan irisannya ada di C, ya udah kelihatan merah sama biru. Kalau pengen lihat semuanya gimana? This worksheet. Nah ini nih, banyak pokoknya. Dan tempatnya di mana aja ada di kolom B, C, A, B. Nah ini conditional format ya. Oke, itu biasa kalau kita main data banyak, kita cari perbedaan kanan dan kiri, seperti demikian. Oke, kita lompat dulu. Conditional format kita bisa name. Name kita pernah bahas di pertemuan pivot table ya terdahulu, adalah membuat alamat, membuat tertentu sel itu punya nama gitu lah. Nama kan artinya name itu nama. Ya, seperti kita punya data, misalnya demikian, ya kan? Misalnya ini. Ini untuk membuat ini dengan cara Bapak ketik aja G, Ctrl Shift Enter. Jadi semuanya udah. Ini misalnya 1, 2. Sebetulnya di ini dengan cepat bisa double klik bawah, klik. Ya. Kok satu semua? Ya udah klik lagi fill series. Fill formatting, yang ini warna aja. Kalau dia warna merah, merah semua. Warna aja ya. Kalau ini ke bawahnya tanpa warna. Gitu.
Kemudian kalau copy cell persis, dia ada warna semua. Kita coba ya Pak ya. Misalnya ini ada warna, contoh beginilah, biar kelihatan. Kalau di double klik, dia seperti copy paste semua. Kalau pilih series dia cuma nomor 1, 2, 3, urut lah ya. Pilih series itu urut. Kalau formatting warnanya aja tanpa merubah value. Kalau without formatting berarti ngopi satunya aja tanpa pakai warna. Kalau flash fill ini saya belum pernah pakai ini. Oke. Kembali ke sebelumnya, kita mau coba 1, 2, 3. Oke. Ini tanpa warna, kita hapus. Klik. Profil. Nah. Betul ya Pak, merasakan cepat sekali tanpa harus buka ribbon ya. Jadi ribbonnya kita tilep, main di access toolbar. Kemudian, nah ini kita akan coba bikin name. Misalnya name, karena ini susunan basic salary, misalnya basic. Udah. Ketika kita bikin di sini VLOOKUP 2, kita mau VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, ya, koma, Bapak tulis basic. Kali cepat yang satu lagi itu ada keren gitu. Koma, tinggal Bapak cari kolomnya 0. Ya, diam cari ini. Ya, itu name. Pentingnya apa? Pentingnya saat kita di sheet tempat lain pun kita akan dengan mudah, nggak usah ngelihat lagi. VLOOKUP 3, langsung basic. Nah, apa yang udah pernah kita bikin name-nya akan tampil Pak. Koma 0. Koma 2 ya. Jadi. Nah, hebatnya lagi Pak, saya lompat aja langsung. Hebatnya lagi si name ini bisa diwakilkan, bisa mewakili dalam sebuah formula lebih jauh lagi Pak, name manager. Nah, jadi name manager di sini, name manager ini masih absolut Pak, masih sifatnya dengan string-string. Ya, kayak mungkin ini advance saja Pak, advance. Jadi kita bisa bikin rumus dalam name ini. Misalnya apa ya? Misalnya VLOOKUP ini kita jadiin rumus. Nah, VLOOKUP ini kita ambil copy. Jadi Bapak punya rumus nanti sendiri. Intinya ini untuk contoh lah ya. Menyembunyikan rumus Bapak, misalnya kita bikin new lookup misalnya, atau jangan lookup yang sama, misalnya cek basic misalnya. Bapak bisa taruh sini rumus tadi face kan, face B5. Nah, karena B5 ini jadi apa? Akan berubah-ubah tempatnya, kita misal wakilin dengan kita name sendiri, data misalnya. Nah, nanti kita bikin selanjutnya. Oke, close. Nah, data sendiri harus kita bikin. Data harus kita bikin dulu. Contoh data. Nah, jadi kita punya ini udah advance ya, tapi nggak apa kita liatin data. Data itu adalah B3, B5, kita tulis B5. Tapi tanpa string. Nah, ini. Dan ini dimanapun, mau sheet manapun kita bebas. Saat ini saya bikin di C untuk B5. Oke, nggak apa-apa, close.
Yes. Sehingga kalau kita tulis di sini tadi apa rumusnya cek basic, itu ada cek basic Pak. Tab otomatis. Di sini 3 misalnya. Sama dengan cek basic. Ini kayak Bapak, Ibu-ibu kayak bikin rumus sendiri. Nah, gitu. Ya, itu di name. Itu kelebihan dari powerful-nya sebuah name di situ. Jadi ini dapat menghemat juga file Bapak sehingga nggak banyak rumus di sini, tapi rumusnya ada di belakang, main di belakang. Kayak main di belakang layar. Inilah dia. Padahal rumusnya ada ini. Dan kalau biasa bermain rumus bertingkat, ini bisa dimanfaatkan seluas mungkin. Data yang sifatnya tadi ini tidak absolut, bebas, akan dimanapun kita, di sheet manapun kita mau ngecek, dapat. Ya. Bahkan bisa terhadap file di beda file, bisa. Oke, asal kita tahu, oh file saya namanya ini, name-nya, kita langsung bisa tembak dari manapun. Oke, itu name. Nanti kita lebih jauh kita bicara name. Kemudian banyak ya Pak Ardo ya. Ada formula. Satu lagi filter udah kebahas. Siap. Formula lah, tanggung ya, tanggung. Siap. VLOOKUP tadi udah cepat ya, VLOOKUP udah kita bahas. Indeks, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah pengen sekali menulis rumus dengan indeks ya. Contoh gini, kalau VLOOKUP kan nengok ke kanan Bu ya, Pak ya. Nah indeks ini nengok ke kiri. Dengan 2 kita bisa dapat data ini, misalnya ya. Nah kira-kira begini. Kita bisa ambil di kiri. Kalau dengan VLOOKUP kita hanya lihat ke kanan. Nah kalau dengan indeks, namanya index match, misalnya di sebelah kirinya angka 4 apa sih gitu kan. Nah, ini kita klik indeks. Nah, untuk indeks sintaksnya adalah ambil dulu kolom yang kolom di mana data yang mau diambil sama Ibu Bapak ya. Nah, ambil dulu. Kemudian koma, match. Tapi indeks sendiri ada 2 sintak Pak. 1, 2. Yang ini mirip-mirip VLOOKUP karena dia minta kolom nanti. Kalau yang indeks yang atas ini yang saya akan praktekkan ini enggak minta kolom. Enggak minta value satuan kolom enggak. Dia cuma nunjukin kolom mana. Jadi yang disintak di sini adalah tunjukin kolom yang mau diambil datanya dan tunjukin kolom yang atau range referensinya. Ya. Dan ini yang pertama kita ambil kolom yang kita mau ambil, yaitu kita mau targetnya kan ini angka ini nih. Berarti kan kolom E. Ya. Oke, dapat. Kemudian sudah dapat kurung buka. Nah, yang kedua klik yang dicarinya lookup value-nya 4 itu tadi. Kan kita targetnya di sini kan. Kemudian koma baru kolom yang berikutnya. Kolom reference. Nah, yang pertama ada kolom yang akan dicari targetnya, kedua ada referensinya. Jadi mencari kelereng di sebelah kiri dengan referensi kelereng di sebelah kanan. 4 dan ini sejajar lah gitu ya. Oke, setelah itu kita koma 0. Koma 0 karena eksak. Ibu harus cari eksak. Oke. Enter. Sudah enter 2 kali boleh, tanpa 2 kali pun ya otomatis. Dan dia akan mendapatkan rumus ini. Ini sintak yang paling mudah di indeks. Indeks, kemudian kolom yang dicari pakai match,
kemudian angka yang dicarinya apa, dan di kolom yang referensinya. Kemudian jangan lupa 0. Kurung buka, kurung tutupnya, perhatikan. Kurung buka, setelah match kurung buka lagi, kemudian ditutup di habis 0. Nanti otomatis yang ini, enter. Oke, itu trik indeks ya. Ini mudah sekali untuk mencari data di sebelah kiri dari yang dicari. Kalau VLOOKUP, nah, bagaimana dengan mencari yang di kanannya? Sama dengan VLOOKUP, ya Bu, boleh pilih kanan, boleh. Tapi kalau udah menemukan keasikan di indeks, akan pilih indeks dengan mudah. Karena apa? Karena kita nggak nyari lagi kolom. Nggak memikirkan harus itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak. Oke. Karena dengan misalnya 4 tadi, datanya ke kanan ada ratusan Bu ya. Aduh, pusing banget. Memang dengan trik, dengan dia cari kolomnya sendiri boleh. Oh, berarti misalnya kita ada data di sini lah ya. Ini kolom keberapa sih? Ya udah, dengan kolom. Kolom 43. Oke, boleh. Boleh dengan cara itu boleh. 43-nya diingat-ingat. Akhirnya mengingat-ingat lagi kan. Tapi dengan kolom, dengan cara indeks, ini kan, kita mau cari yang dia sebut saja ini ada di kolom XX gitu loh ya. Ya udah, dengan menggeser, ingat aja data ini yang dicarinya nih, berarti kan, sorry, kita geser dulu. Ini belum pakai string, jadi bergeser. Nah, ini aja ganti. Ingat kita kolom apa tuh tadi? Wah, kolom XY umpama. Ya udah kita ganti. XY gitu kan. Ini udah pindah tuh ke kanan, Pak. Oke lah, kita contohkan dia sebagai J lah ya. Ya udah J. Tuh kan pindah dia. GG. Ya, itu untuk indeks ya. Oke. Itu indeks. Nanti kan direkam Pak Usman ini ya. Satu lagi nih, dua lagi lah, dua lagi. Jadi ketika ini namanya wild card atau apa, bintang, pada bintang. Ketika Ibu begini, ini kesulitan juga teman-teman. Biasanya misalnya kita kalau ada yang bernama Agus di sini lah ya. Agus Supriyatna. Misalnya mencari nama Agus Supriyatna di data ini dengan VLOOKUP contohnya ya. Padahal di sini namanya Agus. Sama dengan VLOOKUP. Ini kita ada di sini kan. Ngambil kolom 2, 0. Ini nggak akan ketemu ya, karena nggak ada nama Agus di sana Bu ya. Tapi dengan menambahkan Agus, tambahin dan dalam kurung bintang, tinggal Agus ini benar nggak Agus itu gitu kan. Jadi bintang Bu ya. Saya harap yang di sini sudah familiar dengan VLOOKUP. Tapi dengan cara ini Ibu bisa mendapatkan paling tidak ada nama Agus di data range itu, tapi entah Agus yang mana nih. Salah satunya pengen tahu Agus yang mana ya boleh Ibu tulis 1. Oh, ada Agus Supriyatna rupanya di data kita. Tapi cek lagi misalnya tanggal lahir atau apa gimana ini. Dengan cara rumus bintang. Terakhir satu lagi nih Bu. Satu lagi. Ini biasa teman-teman buat yang namanya ini backlink. Backlink ini tujuannya kalau Ibu, Bapak udah kita bikin file baru ya. Kita bikin file baru, Ctrl N. Misalnya tadi lagi. Ini ajalah datanya nggak apa-apa. Copy. Paste. Kan?
ibu bapak ada kepentingan, ya biasa ibu bapak lakukan control paste value umpamanya. Ya oke, itu sudah menghemat tenaga juga. Tapi ini ketika datanya kita membuat rumusnya misah-misah misalnya. VLOOKUP. Misalnya ini kita pasti F4 misalnya koma 2 lah boleh 0. Nah, ini cari angka 2. Agus Supriyatna kan mencari ini di banyak tempat, misalnya Bu, misalnya di sini nyari lagi, Ibu. Sorry kan Ibu harus ngopi lagi dong, copy paste lagi taruh sini. Kenapa ini nggak mau sheet 1 EN? Oh, ini nggak di F4 ini. Ini di string dulu ya. String dua-duanya ya. Jadi Ibu misalnya mau copy lagi, ini ada 2 lagi, terus cari lagi misalnya kan, kita buat dulu lah 2. Ini trik yang sangat mudah untuk meng-cut. Akan kerepotan Ibu untuk meng-copy paste value satu-satu kan. Ya oke lah kalau masih 5, 10 boleh. Ini kalau udah ratusan ribuan ke bawah, kita mau meng-cut cut paste di mana di tempat lain misalnya bisa sih di blok copy paste value build. Tapi kan ada kepentingan di tempat lain, ada rumus-rumus yang ke tempat lain gitu kan. Contoh lagi kita bikin lagi baru kita bikin lagi lah hal yang sama misalnya di tempat baru itu. Nah ini book 3 lah jatuhnya. Misalnya ini book 3 ya, book 3. 3 tadi tempatnya mana? HL H6L 18 H6 L 17. Agus Supriyatna juga kan. Ini didapat dari book 2, ini didapat dari book 3. Nah, ini akan kerepotan, Ibu akan membuat copy paste dulu. Salah satu solusinya adalah Bricklink. Bricklink itu ada di di data edit link. Nah, Ibu akan kelihatan ada 2 hal yang link formula Ibu ke file lain. Formula Bapak ke file lain. Ada book 2, ada book 3. Nah, kalau ini dibawa, file ini di-share ke orang, ini akan memberatkan size-nya. Makanya harus di copy paste value atau dalam hal ini Bricklink. Yang mana saat ini saya cuma butuh mutusin yang book 2 aja, tinggal Bricklink. Otomatis dia linknya diputus dan tanpa menghapus value-nya Agus Supriyatna ini. Kita contoh yang terakhir kan Agus ini dari book 3 ya, kita Bricklink. Nggak akan bisa dibalikin lagi katanya. Ya udah, Bricklink hilang karena udah linknya udah hilang dan ini automatically hilang rumusnya. Dan ini masih ada. Kebayang kalau kita mau hapus semuanya dengan copy paste value, copy Alt ESV 1 baru 1. Tapi dengan hemat kita langsung ke data editing atau saya udah sediain di tempat saya yaitu Bricklink. Hilang semuanya linknya dan size-nya akan menjadi turun ketika di-share. Itu untuk makro kayaknya nggak kebagian waktunya. Nanti kita saya pengenal aja. Ini adalah satu code di mana Ibu bisa sisipkan ke Excel Ibu untuk membuka sheet yang tertutup semuanya. Jadi kan kalau Ibu share
sheet-nya akan ditutup sebelum di-share, tapi ketika Ibu kerja akan dibuka. Nah, ini adalah code di mana yang dimasukkan ke dalam Excel Ibu Bapak. Tujuannya apa? Macam-macam, untuk keamanan, untuk membatasi expiry date, macam-macam, Bu. Untuk mengganggu orang bisa juga, Bu. Pak ya. Tapi kita bukan untuk hack dan lain-lain. Ini makanya ada pentingnya untuk dibuat Excel 2007 itu Excel makro dan Excel biasa terpisah, karena jahatnya kode ini bisa merusak komputer Bapak Ibu semuanya. Baik, sampai di sini Ibu Bapak, tips triknya memang nggak cukup sejam. Saya dipersilakan ke Bapak Usman untuk mungkin nanti sesi bertanya, boleh? Silakan Pak Usman. Baik, sebenarnya waktunya sudah lewat nih ya, sudah 12 menit lewat. Tadi juga kita mulainya agak terlambat tadi, jam 9:10 kalau tidak salah. Tapi mungkin kalaupun ada pertanyaan mungkin satu saja ya, karena kita sudah ini, mungkin kita juga ada, mungkin ada yang kurang lain lah segala macam, kita kan. Boleh silakan. Ya, silakan satu aja. Nanti setelah itu kita tutup saja. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan. Kalau yang di ilmu grup WA ilmu HRD silahkan di situ, atau mungkin bisa langsung ke Pak Ronald Ardo ya, Pak Ardo. Nanti bisa nanti kita fasilitasi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan satu aja. Silakan Ibu Bapak yang bisa mewakili. Mungkin yang tidak terkait dengan ini nggak apa-apa ya tadi Pak. Ya boleh. Pak Sumitro tadi udah saya ini catat. Nanti atau saya hubungi Pak Sumitronya langsung. Oh iya, baik. Siap, Pak Ronald. Oke. Tidak ada ya? Berarti sudah paham atau nggak paham nih yang disampaikan tadi. Baik. Gini aja. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang seharusnya idealnya itu adalah ketika kita mengikuti ini, kita ada 2 monitor lah ya. Yang satu untuk mengikuti materi ya. Kita ada tapi kita tidak tahu dan kita tidak pernah menggunakan. Nah, kita udah tahu misalnya tadi masalah indeks itu ternyata juga bisa menggantikan VLOOKUP. VLOOKUP itu yang hanya melihat ke kanan gitu ya. Nah, ternyata kalau indeks ini kita bisa melihat ke kiri ya, dari data yang kita punya gitu. Nah, ini salah satu yang kita mungkin baru tahu ya, dan trik-trik yang lainnya. Kalau yang dari awal mengikuti mungkin banyak sekali yang bisa dipraktekkan ya, pengetahuan-pengetahuan yang baru yang bisa kita praktekkan untuk membantu kegiatan kita dalam mengolah data ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini ada pertanyaan nih, apakah akan ada sesi tanya jawab? Saya bilang kita punya satu saja ya, Bu Siti Fatimah ya. Ada pertanyaan. Oke, ada satu. Bu Fatimah ada pertanyaan atau enggak nih? Kalau ini kita ada satu aja. Karena waktunya nanti kalau ada kita buka beberapa pertanyaan, pasti akan panjang lagi gitu. Ya, kita untuk memfasilitasi aja. Silakan Bu Fatimah kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada di chat Pak, di chat itu Bu Siti Fatimah. Ya. Terima kasih kata Ibu ya. Oh iya. Rumus di belakang apabila kita pindah komputer, apakah rumus tersebut tetap berfungsi? Berfungsi Bu, selama Ibu nggak menghapus name itu. Jadi baik itu akan dibawa dengan file yang akan nempel, dengan filenya akan nempel gitu. Jadi kemanapun Ibu bawa file itu ya tetap akan hidup, tetap akan jadi di belakang ini bukan di belakang di komputernya, tapi di filenya sebetulnya, tapi di belakang layar. Jadi bermanfaat banget untuk yang tujuannya menghide rumus. Menghide rumus itu bisa dengan cara diprotek, ada lagi diproteksi. Orang bebas bisa melakukan apa, tapi nggak bisa lihat rumusnya. Arti mencari dari mana nih
sehingga basicnya. Jadi kalau Ibu ada data file yang harus dipaksa untuk sharing ke orang, tapi tanpa memperlihatkan bagian-bagian mana yang harus dilihat, padahal ada di situ sendiri, Bu. Ada di file itu sendiri. Itu bisa di password, di protect, atau dengan cara tadi. Paling tidak kalau Ibu udah memang kalau Ibu udah mau bermain di sini udah harus naik level, karena yang tentunya kalau yang awam belum tentu paham apa sih ini tadi ya Ibu yang ini ya cek basic ya. Ini seolah-olah Ibu udah bikin rumus baru dengan cek. Padahal intinya sih VLOOKUP ke data, dan di sana ada data-data. Paling tidak orang yang awam nggak, udahlah saya nggak mau tahu dari mana, pokoknya ini cek basic dan source-nya padahal ada di sheet itu juga sendiri. Banyak hal yang memang bisa untuk HRD ini bisa digali dari yang ini, bisa jadi di protect, terus untuk sheet itu kita bikin warnanya putih. Orang juga udah malas sudah ngeliat, mana sih datanya kok nggak kelihatan gitu kan. Tapi at least banyak cara untuk menyembunyikan data-data yang nggak perlu orang tahu. Salah satunya dengan membuat rumus seperti formula di belakang ini. Dan ini bukan hanya untuk menyembunyikan saja, tapi untuk menghemat. Saya itu punya rumus untuk hitungan kayak gini yang kalau ditulis di sini berjejer, Bu, berjejer di sininya, berjejer sampai berapa tingkat itu kan, berjejer sampai berapa tingkat. Tapi dengan tadi trik dengan cek rumus seperti ini simple, jadi rumus ini mewakili rumus-rumus lainnya gitu kan. Kebayang kalau ada rumus bertingkat sampai bawah, diwakili cuma satu. Ini kan menghemat, Ibu, menghemat area, menghemat penglihatan juga. Tapi kita tahu cara membuatnya itu. Cara yang tentu pasti editnya ada di belakang kan. Tapi pembuatannya sesimpel itu, Bu, tadi. Buat dulu di sini VLOOKUP-nya, kemudian di copy, taruh di sana, tinggal membuat dua data, palingnya minimal dua name. Ibu harus buat, pertama name data tadi yang mau dilihat, dan perhatikan Ibu harus jangan name itu biasanya secara default pakai string, tapi dengan Ibu edit di sini hilangkan stringnya sehingga bebas dimanapun. Ini pun sebetulnya tinggal sheet-nya dibuang dimanapun, karena ketika dibuang sheet-nya dimanapun Ibu buat itu akan bisa fungsi. Kemudian, nah tadi kemudian minimal ada ini dan ada ini, selesai. Cek basic. Nah basic sendiri kan udah diwakilin juga. Nah, itu kira-kira Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik. Jadi bisa, Bu, ya. Oke. Sudah. Jadi kita acaranya hampir 1,5 jam ini ya, yang bertanya jawab. Baik, Bu, Ibu dan Bapak semuanya ya. Waktu kita memang sudah habis. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti Bapak Ibu jadi pasiennya Pak Ardo nih, jadi pasiennya Pak Ardo ya, untuk bisa kalau misalnya mau minta Pak Ardo, kalau misalnya ada yang minta nomor Bapak bisa di share ya. Boleh silakan. Oke. Di share yang ini aja, Pak, yang Sempati ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya pagi ini untuk bisa join sharing ilmu ya di ilmuhrd.com. Jadi ilmuhrd.com itu adalah komunitas profesi praktisi HR ya, yang akan mungkin kita akan bagi ilmu, bagi skill ya, untuk meningkatkan skill kita. Dan nanti mungkin saya berencana bukan hanya ini ya, jadi Excel ini adalah salah satu ilmu pendukung ya, skill pendukung buat kita para praktisi HR yang sangat setiap hari itu bergelut dengan data-data gitu. Untuk berikutnya mungkin saya materinya akan lebih ke materi ketenagakerjaan ya, seperti yang dari awal saya sampaikan. Pertama mungkin saat ini yang teman-teman masih bingung adalah tentang ketentuan PHK dan penghitungan pesangon ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya gitu. Jadi ini yang mungkin
sangat-sangat dinantikan teman-teman ya. Saya sudah punya draft PP-nya ya tentang hitungan pesangon. Nanti mungkin bisa kita sharing-sharing juga nanti ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang join hari ini. Ini kita rekam, ya mungkin kalau misalnya video ini bisa berhasil saya rekam, mungkin bisa saya akan share di YouTube juga nih, di channel Jendela HR ya. Bisa nanti bisa untuk mengulang-ulang lagi ya, yang Bapak Ibu terima di sini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya dari kami dan Pak Ardo selaku materi. Saya tutup aja sesi kali ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.